Jadi bagi kalian yang udah ngeklik video ini, kalian pastinya pengen cari tahu cara buat bikin puisi, dan entah kenapa kalian pengen bikin puisi ya, meskipun literasi dari Indonesia tuh udah rendah, apalagi pengen bikin puisi yang dimana kebanyakan orang tuh pada pengen nulisnya novel, tapi entah kenapa kalian pengen bikin puisi. Jadi inilah cara-caraku atau tips-tipsku. Yang pertama adalah kalian harus tahu apa isinya. Kebanyakan orang kalau misalkan bikin puisi itu mereka itu cuman kayak abstrak doang. Mereka itu cuman pengen yang wah, yang mentingin bahasa puitis, mentingin prosanya. Sebenarnya enggak. Hal yang paling penting dalam puisi itu ya prosa juga penting, kayak puitis-puitis juga gitu juga penting. Tapi sebenarnya isi itu adalah struktur dari puisi kalian gitu loh. Karena puisi itu kan sebenarnya maksud dari kita bikin puisi itu supaya pembaca tuh ngerti apa yang kita rasakan. Kita mentransfer pikiran kita kepada pembaca, mentransfer perasaan kita kepada pembaca. Dan kalau misalkan kita nggak ada isinya, kalian pengen ngetransfer apa, kalian pengen ngasih apa dari puisi kalian. Jadi kalau misalkan kalian bikin puisi, isinya harus jelas, jangan pernah ambigu. Inilah hal yang paling aku agak nggak suka ya dari beberapa yang pengen ngetafsir dari puisi. Kayak mereka itu bilang kalau misalkan puisi itu sebenarnya harus ambigu, harus bisa diinterpretasikan berbagai orang berbeda-beda. Enggak. Kalau misalkan aku bilang sebenarnya puisi itu harus jelas, harus kayak nggak ada yang ambigu, nggak ada interpretasi yang kayak melenceng. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan interpretasi agak melenceng, tapi kalau misalkan untuk orang yang bikin puisi, kalian itu harus menghindari hal-hal yang ambigu. Kalian harus benar-benar jelas ini tuh ngomongin apa, ini tentang apa, dan apa pesan yang pengen disampaikan. Terus yang kedua, apa yang harus kalian sampaikan, kalian ambil dari pengalaman. Kalau aku sarankan, kalau kalian pertama-tama awal-awal bikin puisi, jangan bikin hal-hal yang luar biasa kayak tentang politik, ideologi negara, sejarah. Jangan. Kalian bikin aja hal-hal yang kayak klise sebenarnya. Kalau misalkan isi itu klise nggak apa-apa, kayak misalkan kalian diputusin pacar atau nggak kalian dimarahin ortu atau guru, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena ya cuma isi doang. Hal yang paling penting itu adalah ketiga, kreativitas. Kalau misalkan kalian ngejelasin pengalaman kalian dengan cara yang biasa, ya cuman biasa doang, itu bukan puisi namanya, itu cuman prosa doang, cuman novel doang sebenarnya. Dan bahkan novel harus punya beberapa kata-kata yang puitis gitu supaya bisa bikin pembacanya nggak bosan. Jadi kalau aku saranin kalian coba ngejelasin pengalaman kalian dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang tidak klise. Nah, kalau misalkan di puisi ini klise adalah hal yang paling terlarang. Ya kalau pokoknya kalian harus menggunakan hal-hal yang lebih lebih yang nggak pernah dicoba lah, yang nggak pernah dilakuin sama orang lain. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu apa aja yang klise, apa aja yang bikin pembaca itu bosan, ya kalian harus baca banyak puisi. Kalian harus nge-research tentang apa aja trop-trop, bukan trop sih, kayak klise yang ada di puisi gitu. Kayak apa ya, susunan-susunan kata kayak roses are red, violets are blue, dan segala macam. Kalian harus hindari itu semua. Kalian harus bikin hal yang baru. Karena ya namanya juga creative writing, puisi ya harus kreatif dalam seni. Nah, tapi kalau misalkan kalian bikin puisi, kalian cuma ngandelin kreativitas doang, kalian bener-bener kayak wah harus puitis, sampai isi kalian nggak jelas, itu percuma juga. Karena akhir cerita ya puisi harus menjelaskan sesuatu kepada pembacanya. Pembacanya harus ngerti isi puisinya apa. Dan karena itu kalau aku saranin, kalian jangan pakai kata-kata yang gak diketahui orang. Kayak misalkan Arudika, Nirmala Chandramawa, jangan. Kalian pakai kata-kata yang biasa-biasa aja, yang umum lah bagi orang-orang Indo lah. Ya kayak misalkan ya lo gue, nggak apa-apa sebenarnya itu. Asalkan kalian jangan terlalu lebay. Kalian jangan terlalu lebay dalam kayak menjelaskan puisi kalian, kayak terlalu sampai-sampai isinya tuh nggak terkaburkan gitu. Jadi ambigu malahan. Dan ya kalian harus fokusin pada hal-hal yang bikin puisi kalian bagus. Jangan fokusin ke hal-hal yang bikin puisi kalian menarik. Karena kayak misalkan kalian bikin kayak repetisi yang banyak, kayak aku benci ini, repetisi yang terlalu banyak, atau enggak bikin kayak puisi kalian singkat doang padahal masih bisa dipanjangin. Karena banyak orang yang bakal bilang kalau puisi kalian tuh menarik, tapi kalian bakal jarang ngedengar orang yang bilang puisi kalian bagus. Dan di akhir cerita ya kita pengen puisi kita dibilang bagus dong, bukan cuma menarik doang gitu loh. Jadi ya kalau aku saranin, jangan terlalu lebay lah gitu. Nah, ini juga tips dari gue kalau misalkan kalian bikin puisi, yaitu tentang judul. Kebanyakan orang tuh pada kayak memperlakukan judul tuh kayak cuman biasa doang, kayak yang ada di judul novel, kayak judul skripsi segala macam. Enggak sebenarnya. Kalau sebenarnya ya fungsi judul ya
untuk merepresentasikan isi dari puisi kalian, kayak ngasih tahu pembaca kalau puisi ini tentang apa. Dan kebanyakan kalau gue lihat ya puisi-puisi itu judul mereka tuh terlalu ambigu. Mereka tuh kayak cuman bilang a feeling, kayak dua kata berapa yang agak puitis. Sebenarnya kalau ku saranin kalian jangan pakai kata-kata yang puitis dalam judul, karena judul itu yang bikin orang-orang tuh ngerti puisi kalian tentang apa. Karena ya judul itu adalah hal pertama yang bakal pembaca baca gitu loh, yang bakal dilihat sama pembaca. Dan kalau misalkan kalian udah bikin pembacanya bingung, ya mereka nggak bakal mau ngebaca puisi kalian gitu. Kayak misalkan salah satu puisi yang udah aku temuin di internet, dia itu dibikin sama Langston Hughes, nggak tahu itu gimana cara bacanya, pokoknya Langston lah. Nah, misalnya kita baca nih, the moon still sends its mellow light through the purple blackness of the night. The morning star is palely bright before the dawn. The sun still shines just as before. The rose still grows beside my door, but you have gone. The sky is blue and the robin sings. The butterflies dance on rainbow wings. Though I am sad, in all the earth no joy can be. Happiness comes no more to me, for you are dead. Nah, kalau misalnya kita baca doang, kita tahu ini puisinya tentang apa, kayak tentang orang yang berduka karena ya di baris terakhir dia bilang for you are dead. Dia bilang dia sedih gara-gara ini mati, sesuatu yang mati, tapi kita nggak tahu sesuatu itu apa. Bisa aja itu hewan peliharaan, mungkin bisa jadi itu keluarga, orang tua, teman atau kenalan atau istri, suami, kita nggak tahu. Dan ya ini sebenarnya kalau misalkan tanpa judulnya udah lumayan lah. Ya puisinya kita tahu perasaan yang pengen disampaikan oleh Langston ini, tapi kita nggak tahu jelas apa yang dia sedihin. Pas kita tahu judulnya, To a Dead Friend, oh ternyata puisi ini ngejelasin kedukaan seseorang terhadap teman yang baru aja meninggal mungkin, atau mungkin udah lama meninggal, kita nggak tahu. Tapi pokoknya ya puisi ini sedang menyedihkan si temannya ini. Kita jadi lebih jelas tentang apa yang pengen disampaikan oleh Langston. Dan gue saranin kalian juga melakukan hal yang sama dengan puisi ini, karena sekali lagi tujuan dari puisi adalah agar untuk menyampaikan perasaan atau ide kepada orang lain, yaitulah fungsi dari menulis lah, empati lah. Dan kalau misalkan kalian nggak bisa bikin itu, nggak bisa bikin puisi kalian jelas, bikin pembaca bingung, dan bahkan tafsirannya amit-amit tafsirannya itu bermacam-macam, ya kalian udah gagal dalam bikin puisi gitu loh. Dan ya itu adalah saran-saran dari gue gitu loh. Dan itu aja yang pengen gue sampaikan. Makasih yang udah nonton, bye bye.